Babak baru konflik rumah tangga antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa akhirnya resmi bergulir ke jalur hukum. Gugatan cerai yang diajukan Mawa kini telah memasuki sidang perdana di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan. Meski menjadi agenda penting, keduanya tidak hadir langsung di ruang sidang dan memilih diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Dari pihak Fahmi, tim pengacara menyampaikan bahwa kliennya memilih mengikuti proses hukum yang berjalan karena gugatan perceraian datang dari pihak Mawa. Hubungan Fahmi dengan Inara Rusli juga disebut sudah semakin jauh dan jarang berkomunikasi sejak konflik rumah tangga itu mencuat ke publik. Di tengah proses tersebut, Fahmi disebut berusaha bersikap lebih tenang dan menerima berbagai kemungkinan yang terjadi. Ia mengaku telah berupaya mempertahankan rumah tangganya selama beberapa bulan terakhir, namun kini memilih menyerahkan hasil akhirnya pada keputusan pengadilan dan kehendak Mawa. Meski begitu, harapan untuk memperbaiki hubungan disebut belum sepenuhnya hilang. Bahkan melalui kuasa hukumnya, Fahmi menyatakan kesediaannya memenuhi berbagai syarat demi membuka peluang perdamaian, termasuk menjauh dari Inara jika hal itu menjadi jalan agar rumah tangganya dengan Mawa bisa kembali dipertahankan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kebangetan nafkah 1 juta mbok duk-duk nonton Nul. 1 juta loh Nul. Rasa sakit kamu naik ke lantai 3 mbok bayar 1 juta 1 bulan. Pulang Nul. Udah gitu wawancara kemana-mana pengacaranya iya guys ya. Lagi orang-orang apa ya rak do takut ya. Masalahnya orang sih hidupnya dihati-hati lho. Ono ae kok yo. Apa meneh sing ngelos. Lah Nul, setan dasimnya itu yang hahaha kemarin sama lu itu setan dasimnya. Gimana sih? Kok jadi apa ya? Ini NPD akut ini ya. Udah dia yang salah, dia nggak mau dicerai, dia yang menyalahkan orang lain, yang bilang mempengaruhi si Mawa. Itu isi otak lu tuh lempung atau gimana sih Nul? Setan dasimnya itu yang kejar-kejaran sama dirimu. Dari lantai bawah sampai lantai atas gedebak-gedebuk yang wawe itu loh. Itu setan dasimnya. Iya sih. Aduh. ini adalah diri Mawa yang nggak pernah dilihat Insan selama berumah tangga dengan Mawa. Makanya di awal beliau itu gencar banget buat ngajak Mawa rujuk. Karena Mawa itu mungkin pada saat berumah tangga tidak pernah setegas ini. Bahkan Insan itu mengeluarkan pendapat bahwa mungkin saja ada pihak-pihak eksternal yang mempengaruhi Mawa untuk berpisah dengan beliau. Padahal itu jelas-jelas banget adalah jati diri seorang istri yang mau mempertahankan harkat dan martabatnya. Intinya apa? Intinya kacamata I love you Mawa, I love you Inara. Itu intinya. Bagai Halilintar di siang bolong kan. Gak nyangka kan kalau Mawa bisa ngomong kayak gitu. Tapi izin, aku tuh nggak terlalu terkesan justru sama ucapan Mawa yang itu. Karena ucapan itu keluar dari egonya. Yang aku lihat ya, apa bedanya sama saat si paling menurut agama itu ngomong gak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Nah, bisa jadi omongan Mawa ini akan jadi bumerang di kedepannya. Aku lebih respect sama Mawa saat dia bilang, aku udah disakitin, aku udah dizolimin, jangan nyalahin ini itu. Ini murni pribadi dari aku sendiri. Itu part the best yang menurut aku nggak semua perempuan bisa sadar untuk bisa membela dirinya sendiri. Bang, abang, bagaimana ceritanya? Abang mengancam-ngancam polisi. Jangan pernah takut Pak Polisi dengan pengacara yang berpihak kepada orang yang salah, ya. Abang ini lucu ini. Abang ini juga bukan siapa-siapa kalau bukan pengacaranya Inara. Nggak akan dikenal orang. Abang ini, abang siapa? Saya nggak pernah kenal. Inara juga kalau nggak ada kasusnya Virgon, Inara juga nggak dikenal orang. Pokoknya maju terus Mawa, jangan pernah takut
dengan ancaman apapun kepada pengacara, ya. Yang satu ini saya nggak tahu juga namanya, saya belum terkenal juga. Saya nggak pernah kenal dengan pengacara yang satu ini siapa namanya sih. Ternyata ada maunya supaya si Mawar panas lalu gugat cerai. Di otak dia yang mungkin kurang struktur itu, kalau dia gugat cerai dan langsung diputus sekarang pun misalnya, itu di pikiran dia, oh ini nggak akan bisa dilanjut. Laporan Mawar atas kasus zina itu sudah masuk sebelum Mawar gugat cerai, sebelum ada keputusan cerai. Jadi ini dilihat, oh ini dia wewongnya kapan? Oh wewongnya waktu masih jadi suami sah si Mawar gitu. Enggak juga kalau misalnya ternyata diputus sah cerai terus dia bebas merdeka. Hey, enak aja. Mawar nggak sebodoh itu. Ingat loh, kakaknya Mawar itu dua-duanya polisi. Mereka pasti ngerti banget soal hukum kayak gini. Jadi jangan merasa kepintaran sendiri. Lu pikir dengan cuap-cuap lu itu, dengan ledakan-ledakan emosi lu itu, lu bisa membuat si Mawar lupa diri dan akhirnya batal itu kasus zina. Lah, setan dasimnya kan video yang ada 2 jam itu kan yang dilaporin ke penyidik dan kita nggak pernah tahu karena memang nggak pernah disebar sama Mawar. Kadang yang paling lucu tuh bukan dramanya, tapi cara orang menghindari cermin, menyalahkan jin dasim, setan dasim, atau bilang banyak orang lain yang ikut campur dalam rumah tangganya. Padahal nih ya, api pertama kali dinyalakan oleh tangannya sendiri. Jangan lupa, itu bukan pembelaan, tapi pengalihan. Ingat, rumah tangganya hancur bukan karena omongan orang. Rumah tangganya hancur karena kepercayaan yang dihianati. Kalau merasa memang tak bersalah, kenapa defensif? Kalau merasa benar, kenapa meski sibuk cari kambing hitam? Dan soal Mawar yang gak mau rujuk, itu bukan karena diintervensi. Itu karena perempuan jika sudah dihianati, biasanya akan jauh lebih jernih. Tegas bukan berarti dipengaruhi. Tegas berarti sadar harga diri. Makanya, jangan main api, lalu salahkan angin ketika rumahnya terbakar. Jangan sibuk menyalahkan setan. Kalau keputusan lu berkhianat juga datangnya dari nafsu diri sendiri. Dan ingat ya, jangan remehkan perempuan yang sudah kecewa dan terluka. Dia bisa tetap tenang, tapi ya sudah selesai. Lucu memang ya, yang buat salah marah, yang dikhianati malah dituduh. Tapi ya begitulah, ego seringkali lebih ribut daripada nurani. Ya, kalau ada yang mau kasih support buat si Anu mah ya monggo-monggo aja, silakan aja, bebas aja. Tapi ya mohon maaf kalau gue pribadi mah, gue sih no, ya bakal napi-napi. Kagak ada tempat, kagak ada ruang, kagak ada hati, kagak ada maaf, kagak ada support buat seseorang yang sudah mengkhianati rumah tangganya. Kagak ada, ya bukan kenapi-napi. Kalau yang beginian dikasih support, merajalela. Bakal jadi percontohan buat yang lain. Seolah-olah sesuatu yang salah dianggap bener. Kagak bisa. Anu, kagak perlu minta orang-orang terdekat dari bini sahlu untuk kagak ngebacot apalagi ngerdam. Karena pada dasarnya orang-orang terdekat dari bini sahlu kalaupun bicara adalah bicara fakta, bukan hanya soal pembelaan terhadap wanita yang sudah dikhianati oleh laki. Karena seharusnya kalaupun lu meminta untuk meredam kagak banyak bacot, itu orang-orang terdekat lu sendiri, terutama orang-orang terdekat dari si Iro. Salah alamat kalau lu minta orang-orang terdekat dari bini sahlu untuk kagak ngebacot, apalagi untuk memberikan pembelaan kepada bini sahlu. Anu, lu mah kagak ada sadar dirinya acan nih. Kalaupun lu pengen orang-orang kagak lagi ngebacot terkait persoalan lu dengan bini sahlu, harusnya yang lu redam adalah lu sendiri, orang terdekat lu, orang terdekat si Iro, termasuk si Iro. Ya bukan kenapi-napi. Yang selama ini banyak bacot, yang kesannya menjelekkan bini sah adalah lu sendiri dan orang terdekat lu. Apalagi si Iro dan orang-orang terdekat si Iro. Tendensius sekali apa yang disampaikan. Bahkan ada begitu banyak bahasa dan kata-kata yang tidak elok, bahkan tidak pantas untuk disampaikan. Makanya saran gua Mai, kalau lu mandi bersihan dikit, tapi jangan lupa sekalian ngaca. Ya minimal bisa ngaca diri aja gitu.